Indonesia teoritis tidak seperti itu ya. Ini hanya berupa pengetahuan aja untuk adik-adik biar adik-adik tahu dasarnya apa dalam berkegiatan, sehingga adik-adik bisa lebih maksimal dalam berkegiatan nantinya, seperti itu ya. Seperti itu. Oke, yang pertama itu nilai-nilai kepramukaan. Dalam kepramukaan itu terdapat nilai-nilai ya adik-adik, nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman. Nah, nilai-nilai kepramukaan ini adanya di Dasa Dharma. Dasa Dharma berupa seperti nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, kemudian cinta alam dan kasih sayang kepada manusia, kepada alam, kepada sesama, seperti itu. Kemudian ada juga nilai kedisiplinan, nilai keberanian dan kesetiaan, nilai tolong-menolong, nilai tanggung jawab dan dapat dipercaya, nilai-nilai kejernihan dalam berpikir dan dalam berkata dan berbuat, kemudian hemat, cermat dan bersahaja, baik, humble, friendly kepada siapapun, dan terakhir itu rajin dan terampil. Nah, itu semua ada dalam Dasa Dharma adik-adik. Dasa Dharma ada 10 ya. Dasa itu 10, Dharma itu kebaikan artinya. Nah, Dasa Dharma ini diambil dari bahasa Sanskerta. Dasa artinya 10 dan Dharma artinya itu kebaikan atau kebajikan. Atau bisa juga Dharma itu berarti kewajiban, atau bisa juga berarti Dharma itu tugas hidup. Jadi apabila adik-adik mengamalkan 10 nilai Dasa Dharma ini, ya mudah-mudahan adik-adik bisa berlaku dalam kehidupan masyarakat secara baik ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu ada prinsip dasar pramukaan. Prinsip dasar pramukaan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada iman dan takwa kepada Tuhan. Tentunya kita sebagai makhluk beragama, manusia yang beragama, masyarakat yang beragama, kita harus selalu berpegang teguh pada keimanan kita dan bertakwa tentunya kepada Tuhan kita, menjalankan kewajiban-kewajiban yang sudah diatur oleh ketentuan agama. Yang kedua itu ada peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Ini juga suatu bentuk kepedulian ya, timbal balik yang harus dilaksanakan oleh kita gitu, agar terjadi keharmonisan dalam kehidupan. Seperti itu. Yang ketiga itu peduli terhadap pribadi, diri pribadi, dan taat kepada kode kehormatan pramuka. Seperti itu. Peduli terhadap diri pribadi, kita harus peduli. Sebelum kita peduli pada orang lain, kita harus peduli dulu terhadap diri kita sendiri. Karena tidak mungkin kita bisa peduli terhadap orang lain kalau kita tidak peduli dengan diri kita sendiri. Misalnya, kita tidak peduli terhadap kesehatan kita, terhadap kesehatan kita sendiri. Kemudian kita akhirnya jatuh sakit. Lantas bagaimana caranya kita bisa peduli kepada orang lain kalau kita sakit? Ya, jadi itulah contoh sederhana gitu kepedulian terhadap diri sendiri. Seperti itu ya. Tentunya kepedulian terhadap diri sendiri ini berbeda dengan egois ya adik-adik. Egois adalah mengutamakan kepentingan pribadi dengan menghalalkan cara-cara yang tidak baik. Seperti itu. Atau mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi peduli dengan diri sendiri tidak sama dengan egois. Seperti itu. Oke, tadi kita menyebutkan prinsip dasar pramukaan yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka ya, benar ya? Taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, dasar banget ya adik-adik kode kehormatan pramuka. Adik-adik pasti pernah dengar deh kode kehormatan pramuka. Coba di sini ada yang tahu nggak kode kehormatan pramuka itu apa? Coba ya, kalau ada yang
Jadi aturan-aturan tentang kegiatan pramuka, prinsip, nilai itu diatur di kode kehormatan itu gitu. Ya. Jadi kode kehormatan itu bisa dibilang kode etik anggota gerakan pramuka. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus berpegang teguh pada kode kehormatan agar tidak mencederai nilai-nilai yang ada di masyarakat seperti itu. Ya. Di penggalan kode kehormatannya apa coba kira-kira? Nggak tahu? Ya udah. Oke, kode kehormatannya itu ada dasa dharma ya. Yang pertama ada dasa dharma dan yang kedua itu ada trisatya. Seperti yang tadi Kala bilang, dasa dharma dan trisatya itu asal katanya dari bahasa Sanskerta. Dasa arti 10 dan dharma artinya kebaikan atau kewajiban atau tugas hidup atau kebajikan. Jadi dasa dharma adalah 10 kebajikan atau 10 kebaikan atau 10 tugas hidup atau 10 kewajiban yang harus adik-adik taati. Nah, poin bunyi dari dasa dharma itu sendiri seperti apa sih? Yang pertama, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, jadi itu ya bunyi dari dasa dharma. Adik-adik bisa mencerna, memahami, menghayati tiap kata dari dasa dharma itu sendiri. Jadi ya memang benar kalau arti dari dasa dharma adalah 10 kewajiban, ya bisa diartikan seperti itu. Kita harus melaksanakan kewajiban dari 10 bunyi dasa dharma itu. Takwa kepada Tuhan. Kita harus ya takwa kepada Tuhan, menjalankan perintah agama. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kita hidup di bumi, kita hidup di alam. Sebenarnya di alam ya, kita harus cinta dong. Masa kita merusak alam kita sendiri? Buang sampah pada tempatnya, menjaga kelestarian hutan, tidak merusak tanaman, pohon, menebang hutan sembarangan. Kemudian yang ketiga tadi, patriot yang sopan dan ksatria. Patriot yang sopan dan ksatria. Ya, patriot ya, pahlawan yang sopan. Tentunya kita dalam segala aspek kehidupan harus sopan, saling menghormati sesama dan mengasihi. Dan patriot yang sopan dan ksatria. Ksatria itu sikap ksatria seperti apa sih? Adalah patuh dan juga bermusyawarah. Sebagai pelajar, sebagai siswa gitu, dan sebagai makhluk bermasyarakat, tentunya pasti ada aturan, segala aturan. Jadi tidak benar jika ada istilah aturan dibuat untuk dilanggar. Tidak benar. Kapan aturan itu bisa berjalan maksimal kalau kita terus melanggar kan? Maka dari itu kita harus patuh dan suka bermusyawarah. Maksud dari suka bermusyawarah di sini, adik-adik bukan berarti setiap saat musyawarahkan sesuatu ya, mau makan musyawarah dulu. Saya mau makan apa ya gitu. Padahal kan ya makan kegiatan pribadi gitu ya, tidak perlu musyawarah. Jadi maksudnya musyawarah ini kegiatan-kegiatan yang menyangkut orang banyak atau kelompok. Adik-adik ya idealnya bermusyawarah untuk mendengar pendapat orang lain dan menyamakan pikiran, menyamakan persepsi begitu. Jadi musyawarahnya ini ya bisa berupa diskusi. Menurut kamu gimana sih? Misalnya dalam suatu kegiatan kerja kelompok gitu, disuruh membuat video drama gitu, bebas video drama bahasa Indonesia. Ada 5 orang kelompoknya. Ya adik-adik bisa bermusyawarah ya, menanyakan kita enaknya bikin drama apa nih? Mau malin kundang, sangkuriang atau apa itu harus musyawarah. Siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu perasaan orang kan. Siapa tahu ada yang trauma dengan cerita malin kundang atau trauma dengan cerita sangkuriang gitu kan, pernah dipukul ibunya kalau ikut sangkuriang atau apa gitu. Jadi ya harus diskusi
Lanjut ya, kita poin kelima. Poin kelima itu rela menolong dan tabah. Rela menolong ya, kita ya sebagai manusia pastinya ya, kita ketika mengalami kesulitan gitu, kita juga ingin kan ditolong orang gitu, meminta bantuan, mencari pertolongan. Ya kita harus rela menolong, berempati, merasakan sesama, bagaimana jika saya merasakan seperti dia gitu, bagaimana jika hal itu terjadi kepada saya gitu. Jadi kita berusaha mengolah rasa, mengolah emosi untuk bisa rela menolong gitu. Rela menolong dan tabah. Tabah ya adik-adik tidak perlu mengharapkan imbalan gitu. Ya boleh saja adik-adik punya perasaan atau pemikiran, sebenarnya saya mah pengen gitu imbalan gitu ya, siapa juga ya tidak suka dikasih imbalan. Tapi akan lebih baik jika kita tabah, ikhlas gitu ya. Ikhlas, tidak mengharapkan imbalan. Nanti tulus lah, nggak ada ruginya kita menolong orang. Seperti itu adik-adik. Selanjutnya itu rajin, terampil, dan gembira ya. Nah, di usia adik-adik ini kakak yakin sih, dulu waktu kakak seusia adik-adik juga kakak sangat rajin, sangat terampil, dan rasa-rasanya selalu gembira ya. Sangat jarang gitu sedih begitu, galau-galauan gitu ya. Paling galau-galauan kalau yang udah pacaran aja ya, diputusin pacar atau lagi ada masalah seperti itu. Jadi biasanya usia-usia seadik-adik ini, usia SMP enggak lah, itu ya sedang rajin-rajinnya, sedang terampil-terampilnya, dan biasanya sih gembira ya, jarang yang murung gitu, nangis terus-terusan atau galau terus-terusan atau bahkan depresi, sangat jarang gitu anak-anak usia ini. Kita harus senantiasa selalu seperti itu ya, agar menyebarkan aura positif kepada lingkungan kita gitu. Jadi orang-orang di sekitar kita juga tertular rajin, tertular terampil, dan tertular bahagia, gembira ya, seperti itu adik-adik. Selanjutnya tuh hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, di usia segini nih lagi doyan-doyannya jajan. Segala orang jualan depan rumah diberhentiin. Ada orang jual cilok beli. Ada baju masih bagus, pengen beli. Segala pengen beli. Kita harus hemat ya, hemat dalam mengatur keuangan, pengelolaan keuangan, atau pengelolaan barang-barang, pengelolaan bahan makanan dan sebagainya. Kita harus mengatur betul-betul, cermat. Bersikap cermat itu berhati-hati dalam mengelola sesuatu. Jadi kalau kita punya uang misalnya 10.000 sehari, uang jajan sekolah gitu, dari pagi sampai sore, kita udah dibawain bekal nih, ya udah uangnya kita harus atur dengan baik tuh, kita sisihkan, kita bagi-bagi, misal 1.000 buat bayar uang kas, kemudian istirahat pertama jajan 3.000 aja, beli cireng aja, masih ada 6.000 kan, nah 2.000 ditabungin, masih ada sisa 4.000 buat ongkos pulang naik angkot, 3.000 ya ongkos pulang mahasiswa naik angkot, mahasiswa kan jadinya pelajar SMP 3.000 lah ya, tuh masih sisa 3.000. Jadi mengelola keuangan itu juga penting ya, hemat, cermat, dan bersahaja, seperti itu. Jadi kita harus menentukan prioritas, kebutuhan utama kita itu apa. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang ketika kita tidak mendapatkannya akan menjadi sesuatu yang buruk gitu. Misalnya makan, kita butuh makan, tapi kalau kita nggak makan kita bisa sakit. Nah itu butuh ya, jadi harus disegerakan kalau kebutuhan. Nah kalau keinginan, ya keinginan itu tidak terlalu penting. Kalaupun kita tidak memiliki itu, kita tidak akan, ya nggak apa-apa gitu, kita nggak apa-apa gitu. Misalnya kita udah kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah makan nih, kemudian ada tukang bakso lewat, padahal kan tadi kita udah makan, jadi cuma pengen doang nih, pengen bakso, padahal tadi sebelumnya udah makan berat. Ya jadi nggak masalah kalau nggak makan bakso juga, kita tidak akan kelaparan gitu. Namanya seperti itu. Jadi adik-adik, hemat, cermat, dan bersahaja. Nah di situasi seperti ini juga adik-adik harus benar-benar ya mengelola ini dan menerapkan hemat, cermat, dan bersahaja ini. Karena kan baik seperti yang kita tahu di masa pandemi COVID ini banyak orang-orang yang penghasilannya berkurang, ada yang orang tuanya kehilangan
jika dirasa memang benar. Atau adik-adik melihat suatu kesalahan gitu dan adik-adik tahu itu tidak baik, adik-adik harus berani menyuarakan itu gitu ya. Berani pada diri sendiri, berani menyuarakan kegelisahan pribadi. Bertanggung jawab, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Adik-adik harus bisa bertanggung jawab terhadap apapun yang adik-adik lakukan. Tahu konsekuensinya, tahu akibatnya apa, dan adik-adik mau melakukan tanggung jawab itu. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, di dunia yang sekarang ini, di pergaulan yang saat ini ya, marak, banyak sekali anak-anak kecil berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, dan berkata-kata dan berpikiran yang tidak baik gitu. Kakak banyak melihat di YouTube anak kecil yang seperti itu gitu. Jangan dicontoh ya, adik-adik harus bisa terus berpikiran positif. Ya, jadi itu tadi ya dasa dharma ya adik-adik. Nah, dulu waktu kakak kecil, kakak diajarin cara menghafal dasa dharma yang gampang sama kakak pramuka kakak dulu. Jadi caranya gini katanya, ta, ci, pa, re, ra, he, di, be, su. Ta, ci, pa, re, ra, he, di, be, su. Oke, selanjutnya kita masuk ke Trisatya. Trisatya itu juga dari bahasa Sanskerta. Tri artinya juga, satya itu artinya benar, jujur, murni. Jadi 3 kebenaran, 3 kejujuran, 3 sesuatu yang murni. Apa itulah, adik-adik bisa menafsirkan sendiri ya dari arti kata Trisatya tadi. Nah, adik-adik juga mungkin sudah tahu ya bunyi Trisatya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati dasa dharma. Coba pembahasan kita tentang kode kehormatan pramuka ya. Kakak ulangi sekali lagi, kode kehormatan pramuka adalah ketentuan moral, janji seorang pramuka, komitmen diri seorang pramuka, dan juga kode etik dalam kehidupan sehari-hari sebagai pribadi maupun sebagai bermasyarakat, maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kode kehormatan pramuka, Trisatya, dan dasa dharma adalah ketentuan moral, janji pramuka, komitmen diri seorang anggota pramuka, dan juga kode etik anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Seperti itu ya adik-adik ya. Jangan lupa kode kehormatannya dan jangan lupa juga mengamalkannya. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Seperti itu adik-adik. Oke, setelah ini akan ada kuis di bawah, di link bawah ya. Nanti diklik linknya. Kuis singkat, gampang kok, tinggal pencet-pencet doang, pilihan ganda kok. Dan ada games ya, adik-adik bisa ikut gamesnya nanti setelah mengisi kuis. Oke, terima kasih adik-adik. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau adik-adik suka sama video ini, adik-adik bisa like. Dan jangan lupa komen ya, komentar nama lengkap dan kelasnya. Misal nama kakak Ratna Nurul kelas 7A di kolom komentar. Oke? Buat presensinya ya, biar kakak tahu siapa saja yang ikut hadir menyimak gitu ya. Seperti itu adik-adik. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini juga. Oke? Salam pramuka. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Lihatlah di sana berkumpul dan bergembira, di sekitarnya lah api unggun.